Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Junaidi, pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar MI atau SD. Untuk kali ini kita akan membahas tentang topik jenis-jenis bahan ajar cetak berupa buku, buku teks, LKS, modul, handout. Nah, tentunya di situ disesuaikan dengan perkembangan kontemporer dan kontekstual di Indonesia. Selanjutnya, untuk sub CPMK 3.1 pada perkuliahan kita hari ini, yaitu diharapkan nantinya mahasiswa mampu merancang berbagai jenis bahan ajar cetak seperti buku teks, LKS, modul, handout sesuai dengan prinsip desain yang efektif dan menarik. Seperti itu. Ini untuk tujuan kita. Jadi diharapkan nanti setelah perkuliahan dilakukan itu mahasiswa atau kalian bisa memiliki gambaran dan bisa take action untuk kemudian ketika ada penugasan untuk buat buku teks, LKS, modul, handout itu bisa membuat desainnya gitu ya, yang tentunya disesuaikan dengan desain yang efektif dan menarik. Selanjutnya, untuk prolog kita pada perkuliahan ini, yang pertama, era kurikulum merdeka dan digitalisasi menuntut bahan ajar cetak yang tetap relevan dan kontekstual. Nah, memang saat ini era digital gitu ya, tetapi eh, kaitannya dengan bahan ajar cetak itu tetap menjadi penting untuk didokumentasikan gitu ya, meskipun secara ini apa namanya cetak gitu ya, tetapi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kemudian kedua, mesti banyak e-modul dan materi digital, bahan ajar cetak masih penting, terutama di area dengan konektivitas terbatas. Nah, sekarang tak dimanapun banyak wifi gitu, tetapi di area-area yang limit dengan akses ini ya, koneksi wifi, kemudian internet gitu, menjadi penting untuk kemudian kehadiran bahan ajar cetak itu sangat strategis gitu ya, untuk tetap dipertahankan. Kemudian yang ketiga, fokus. Bagaimana menciptakan bahan ajar cetak yang efektif, kemudian menarik dan sesuai konteks lokal. Seperti itu. Kemudian yang keempat, literatur modul IPA dan sains di Indonesia menunjukkan bahan ajar yang dikembangkan dengan metode PJBL atau inquiry lebih efektif secara validitas dan praktikalitasnya. Jadi ini ketercoveran dalam media cetak gitu ya, atau bahan ajar cetak. Ini ada buku hasil ini ya, hasil apa namanya? Hasil research gitu yang di situ membuktikan bahwa IPA dan sains itu menunjukkan bahan ajar yang dikembangkan dengan metode PBJL atau inquiry, pendekatannya itu efektif baik dalam hal validitas dan praktikalitasnya. Nah, contohnya seperti apa modul ajar atau bahan ajar cetak yang sudah ada, modules that's on technological pedagogical content knowledge to improve elementary schools science domain. Jadi ini yang diterbitkan oleh Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, buku teks. Nah, itu macam-macam dari ini ya bahan ajar itu bisa berupa buku teks salah satunya. Nah, buku teks itu memiliki kelebihan, kekurangan, dan cara memilih yang baik seperti apa nantinya. Nah, ini kelebihan mutakhir tentunya dari buku teks gitu ya, terutama buku cetak. Yang pertama disusun sesuai kurikulum merdeka atau capaian pembelajaran terbaru. Jadi buku teks yang dibuat tentunya nanti harus disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang tentunya juga ada CP gitu ya, capaian pembelajaran yang terbaru. Yang kedua, ada integrasi pembelajaran kontekstual, lokal dan global. Jadi ada kearifan lokalnya, kemudian ada ini apa namanya? Integrasi pembelajaran yang juga global, cakupannya yang luas gitu. Kemudian lebih sering dikemas dengan aktivitas berpikir kritis dan kolaboratif. Jadi bagaimana nantinya bahan ajar atau
Buku teks ini dirancang sedemikian rupa untuk memunculkan aktivitas berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi yang sering kita sebut HOTS gitu ya, saat ini. Kemudian di situ juga merangsang siswa untuk beraktivitas secara kolaboratif satu sama lain. Kemudian eh, kekurangannya apa? Itu biasanya eh, buku teks itu kurang mutakhir gitu ya. Yang pertama, biaya cetak dan distribusi tinggi, terutama ke daerah terpencil. Tentu karena masih perlu ini ya, memfotokopi atau mungkin mencetak. Ini kan biayanya tidak sedikit, apalagi digandakan sedemikian rupa. Kemudian cepat usang jika tidak ada edisi revisi, mengikuti perkembangan ilmu atau teknologi. Jadi itu perlu direvisi, kemudian ya cepat rusak juga ketika misalkan sering ditaruh di tempat yang lembab atau mungkin jarang dibuka dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kadang kurang kontekstual untuk kebutuhan lokal siswa, mulai dari bahasa, budaya, sumber alam alam setempat. Karena memang kalau buku teks itu ya kebanyakan ini perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan konteks gitu ya, baik dari segi bahasa, kemudian budaya, sumber alam setempat. Kemudian, cara memilih buku teks yang baik. Yang pertama, pastikan edisi terbaru dan update sesuai dengan standar kurikulum nasional. Nah, kalau saat ini kan kurikulum merdeka, berarti harus disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, bahasa sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Nah, seperti contohnya ilustrasi dan layout modern. Jadi, perkembangan kognitif siswa kalau di tingkat MISD kan masih praoperasional konkret, berarti dari segi ilustrasi dan layoutnya harus modern semenarik mungkin dan ilustrasinya tidak terlalu panjang, tetapi singkat, padat, dan sesuai dengan dinamika perkembangan mereka, kognitif mereka. Kemudian memuat aktivitas yang mendukung kompetensi abad ke-21, seperti di dalamnya muatannya ada kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis tentunya. Kemudian dari segi validitas dan pilot di kelas lokal sebelum diterapkan massal. Jadi sebelum buku teks ini diterapkan, paling tidak harus ada uji validitasnya, kemudian ada pilot di kelas lokal, ada uji praktek dulu gitu ya, sehingga nanti akan lebih akurat, akan lebih kredibel hasilnya seperti itu. Nah, ini contohnya buku matematika kelas tinggi SD atau SMP yang mencantumkan aktivitas proyek desa atau contoh perhitungan berdasarkan kondisi lokal. Nah, misalkan gini ya, singkatnya, misalkan ngajar matematika di SD atau MI. Nah, ketika ngukur panjang kali lebar misalkan, nah itu kan nggak usah jauh-jauh gitu, apalagi hanya di buku-buku saja. Langsung saja praktek ke depan ini halaman sekolah, kemudian dilatih siswa untuk eh, praktek bahkan simulasi seperti apa penghitungan panjang kali lebar atau luas dari ini area halaman sekolah seperti itu langsung dipraktekkan. Insya Allah lebih kontekstual seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya adalah LKS atau lembar kerja siswa. Nah, prinsip desain terbaru dan contoh riset. Nah, sering sekali sekolah-sekolah masih menggunakan LKS, bukan? Nah, ini seperti apa sih LKS yang mendekati ideal gitu ya? Prinsip desain LKS terbaru. Nah, syukur-syukur nanti kalian itu kan ada tugas membuat ini ya bahan ajar yang cetak termasuk juga digital. Maka untuk yang cetak itu nanti kita langsung ada penugasan membuat LKS gitu ya. Prinsip desain LKS terbaru menggunakan pendekatan creative learning dan self-regulation skills. Siswa belajar mengatur proses belajarnya sendiri. Jadi mereka mengatur proses belajarnya sendiri gitu. Guru hanya mengarahkan, ada semacam kontrak belajar yang di dalamnya juga sudah apa ya mengatur atau memberikan frame gurunya nanti kepada siswa bagaimana aktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian visual menarik, layout yang responsif dan mudah dibaca, petunjuk jelas. Nah, seringkali biasanya sekolah itu di drop in dengan misalkan membeli
kepada penerbit gitu ya, LKS gitu ya. Eh, Syukur-syukur dan nanti diharapkan kalian bisa membuat LKS visual yang menarik, kemudian responsif dan mudah dibaca serta ada petunjuk jelas gitu ya. Nah, diupayakan nanti kita mengembangkan sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa membuat LKS sendiri. Kemudian berbasis aktivitas terbuka. Jadi LKS yang kita buat nantinya itu berbasis aktivitas terbuka, open-ended, bukan hanya jawaban tunggal gitu. Jadi eh, banyak jawaban yang disediakan dari satu pertanyaan itu multi jawaban yang memungkinkan juga akan muncul dalam LKS itu gitu. Sehingga cakrawala berpikir siswa pun akan lebih luas. Kemudian kultur lokal atau diversitas siswa diperhitungkan dalam contoh dan ilustrasi. Seperti ini konsepnya sama dengan diferensiasi dalam kurikulum Merdeka ya. Jadi potensi dan bakat siswa itu kan beda-beda. Paling tidak LKS yang kita rancang nantinya itu bisa mengakomodasi perkembangan serta gaya belajar mereka gitu ya. Karena mereka memiliki bakat dan minat yang berbeda. Nah, tentunya nanti LKS yang kita rancang bisa mengakomodir lah gitu ya. Sedikit demi sedikit terkait dengan karakteristik siswa. Contoh riset mutakhir dari eh, LKS yang didesain, desain LKS berbasis creative learning untuk peningkatan self-regulation skills oleh Flavia Aurelia Hidayat, Universitas Negeri Jakarta. Bisa diakses ya, ini contoh dari apa namanya, artikel jurnal yang membahas tentang desain LKS gitu. Di dalamnya juga desainnya sudah apa namanya, sudah oke ya. Ada apa, kontekstual, kemudian modern gitu. Bisa kalian nanti akses melalui Abdi Wira Lodra Unwir SCID gitu. Kemudian LKS berbasis creative learning yang menggunakan aplikasi desain seperti Canva membantu guru mendesain LKS yang mandiri dan menarik. Nah, sekarang kebanyakan ya LKS juga sudah menggunakan tool AI, kemudian ada berbantuan ini ya aplikasi-aplikasi yang sudah sangat menarik gitu seperti Canva gitu. Jadi kalau nanti ada tugas pembuatan bagaimana sih penyusunan dan desain LKS ya paling tidak bisa berbantu dengan Canva dan aplikasi yang lain seperti itu. Kemudian modul. Nah, modul itu dari segi strukturnya, kemudian komponen dan praktek terbarunya seperti apa sih gitu. Nah, ini kita potret ada 6 gitu ya. Yang pertama, modul yang kita rancang nantinya ada sampul, kemudian identitas modul, nama materinya apa, kemudian kelasnya kelas berapa, semesternya berapa, dan institusi MI atau SD apa gitu ya. Kemudian yang kedua, di dalamnya di page berikutnya adalah pendahuluan. Isinya apa? Ya latar belakang, kemudian kompetensi atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian prasyaratnya apa gitu. Kemudian yang ketiga, komponen berikutnya yaitu materi pokok. Jadi modul yang kita buat gitu ya, itu berisi tentang materi pokok. Di dalamnya itu ada teori, definisi, contoh ilustrasi, kemudian konteks lokal atau global seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini cakupan dari modul yang kita rancang nantinya. Kemudian eh, aktivitasnya apa gitu ya dari modul yang kita buat atau pada umumnya modul yang ada itu aktivitas tugas terstruktur dan terbuka, praktek atau proyek kecil. Nah, ini lebih kepada keterlibatan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya nanti. Karena berbasis proyek berarti harus berketerampilan untuk eh, mempraktekkan aktivitas, terus ada keterlibatan fisik dan seterusnya gitu. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Jadi dari modul yang dibuat atau modul pada umumnya, kalau ingin mendekati layak, paling tidak secara struktur, itu juga ada evaluasi dan umpan balik, seperti ada soal, refleksi, peer assessment gitu. Nah, ini untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa nantinya, seperti itu. Kemudian daftar pustaka dan sumber belajar tambahan. Ini jadi lebih mendekati lengkap. Contoh riset mutakhir, modules based on technological pedagogical content knowledge to improve elementary schools science domain. Jadi ini contohnya ya. Eh, ini modul yang dibuat menunjukkan modul yang dikembangkan dengan model ADI dan TPACK lebih valid dan praktis. Ini jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi
apa namanya, ada sebuah penelitian yang di situ mencoba apa yang membedah modul modul pembelajaran gitu ya. Nah, ternyata hasilnya oke, apa namanya, mutakhir gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan modul yang dikembangkan di sekolah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi dan keunggulan handout terbaru. Jadi ini kita membahas handout ya. Kalau tadi modul, kemudian buku teks gitu. Nah, sekarang kita bahas fungsi dan keunggulan handout terbaru. Mohon maaf ini tertutupi ya. Sebenarnya ini materinya tertutupi oleh kamera ini ya. Sebenarnya ini adalah handout bahasannya. Jadi yang pertama, fungsi dan keunggulan handout itu memperkuat materi utama yang sudah diajarkan. Ringkasan untuk review siswa. Jadi ini lebih kepada pendalaman gitu ya. Dirancang untuk bagaimana materi itu secara kuat dan ringkas dan dipahami oleh siswa gitu. Dan di dalamnya berisi tentang review. Kemudian menjadi bahan ajar tambahan yang mudah dibawa dan dibaca ulang. Nah, ini kaitannya dengan handout. Kemudian yang ketiga, bisa menyertakan pointer ke sumber digital seperti QR code gitu ya, ke video, simulasi, artikel. Jadi di dalam handout yang dirancang nantinya enak, tinggal pakai link atau mungkin kode QR gitu ya, yang isinya di dalamnya video, kemudian simulasi, ada artikel gitu. Jadi enak, meskipun mungkin handoutnya tipis, tetapi di dalamnya karena sumber-sumbernya yang lain seperti bisa mengakses ini ya, apa, artikel, kemudian video melalui link atau kode QR gitu yang sudah ada pada handout tersebut. Kemudian cara menyusun handout yang ringkas dan informatif. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana, poin utama saja gitu ya. Jadi biar tidak bertele-tele. Yang kedua, bagan berisi bagan gitu ya, kemudian tabel, diagram untuk mempercepat pemahaman. Jadi enak, sistematika dan organisasi pemahaman siswa akan lebih terjamin ya kalau dibuat semacam bagan, kemudian tabel dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya pada handout itu sisipkan contoh aplikasi lokal atau studi kasus. Kemudian buat desain visual menarik seperti warna, font, margin yang nyaman tapi tetap hemat biaya cetak. Nah, kalau bisa ya sepadat mungkin tetapi tetap padat, jelas, berisi gitu untuk handout yang akan dicetak seperti itu. Kemudian contoh konkretnya seperti apa? Ini handout materi PAI atau PKN yang ringkas 1 sampai 2 halaman berisi kutipan teks pokok, pertanyaan reflektif, dan QR code menuju video contoh praktek lokal. Nah, jadi handout itu kan tidak perlu terlalu tebal, 2 halaman sudah cukup gitu ya, karena ini berisi tentang draft yang berkaitan dengan bahan ajar yang akan kita buat secara lebih detail, dan ini sebagai ini handout ini sebagai apa ya? Sebagai bahan untuk memperkuat materi saja seperti itu. Selanjutnya adalah contoh proyek dan penelitian terkini berkaitan dengan bahan ajar. Ini bisa kalian lihat project based learning, modul topik terstruktur dan fungsi makhluk hidup. Nah, ini yang diterbitkan Universitas Negeri Padang. Modul elektronik namun menunjukkan elemen cetak digital atau hybrid dan evaluasi keefektifan secara praktikal. Ini bisa kalian akses gitu ya. Di situ ada tulisan semesta, itu bisa kalian klik nanti di web atau di apa ya, di Google Chrome atau ini di Mozilla juga bisa. Kemudian yang kedua, development of teaching module based on ident independent learning gitu ya, gerak topik. Nah, untuk optimalisasi konsep siswa melalui modul mandiri ini eh, berupa cetak atau digital. Nah, ini juga bisa diakses, itu yang ada gambar warna merah gitu ya. Sorry, ada tulisan warna merah gitu ya. Kemudian literatur review modul sistem
ekskresi di SMA memberikan insight komponen modul apa yang sering dipakai dan mana yang perlu diperkuat. Ini bisa diakses juga di e-jurnal seperti itu. Kemudian marketing strategi roadmap gitu lah. Nah, ini berkaitan dengan misalkan kita ingin apa namanya bahan ajar yang kita buat misalkan, nah itu juga bisa kita perjualkan gitu ya, kita bisa pasarkan gitu sehingga bisa dikonsumsi oleh halayak. Nah, tujuannya ya bukan apa, bukan masalah mendapatkan cuan atau mendapatkan apa, tetapi lebih berorientasi kepada kebermanfaatan gitu sehingga apa yang sudah dirancang bahan ajarnya itu bisa bermanfaat untuk halayak luas gitu. Nah, yang pertama itu adalah bahan ajar yang kita rancang tentunya nanti di dalamnya harus ada keterlibatan siswa dan guru dalam proses validitas uji coba lokal agar bahan ajar cocok dengan konteks nyata. Jadi perlu ada keterlibatan guru serta siswa gitu sebagai validatornya gitu ya. Kira-kira sudah pas tidak bahan ajar yang dirancang gitu. Terus kemudian yang kedua, kombinasikan bahan ajar cetak dan digital atau hybrid apabila memungkinkan untuk daerah dengan akses internet. Jadi dikombinasikan ya, pakai sistem hybrid. Di dalamnya mungkin bahan ajar itu bisa berisi tentang link, terus kemudian ya bacaan seperti biasa gitu. Jadi nanti sifatnya fleksibel. Ketika misalkan digunakan di tempat yang akses internetnya rendah, itu masih bisa dibaca dan seterusnya. Kemudian gunakan sumber lokal seperti bahasa, budaya, lingkungan siswa, agar bahan ajar lebih bermakna. Nah, dan ini tentunya kontekstual nantinya, sesuai dengan kearifan lokal juga ketika misalkan bahasanya, budaya di lingkungan siswa juga tercover pada bahan ajar yang dibuat. Kemudian update konten secara berkala. Jadi bahan ajar yang dibuat itu harus terus diupdate kontennya gitu secara berkala. Data terkini, isu terkini, perkembangan sains dan teknologi sehingga tidak apa ya, tidak usang, tidak ini apa namanya? Tidak ketinggalan zaman gitu ya, selalu diupdate gitu untuk bahan ajar yang dibuat. Kemudian update konten secara berkala, data terkini, isu terkini. Nah, ini sama ya, mungkin salah ketik saja ya, ada pengulangan di situ. Kemudian kesimpulannya, bahan ajar cetak tetap relevan dalam pendidikan, apalagi di konteks lokal dan area dengan infrastruktur terbatas gitu ya. Tentu bisa dibawa di tempat yang mungkin akses internetnya ya eh, susah. Nah, ini kaitannya dengan kebermanfaatan dari bahan ajar cetak. Kemudian jenisnya itu bisa berupa apa? Buku teks, LKS, modul, handout gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kombinasi dan adaptasi kontekstual penting. Nah, ini penting gitu ya untuk mengkombinasikan dan mengadaptasikan konteks yang ada. Kemudian yang ketiga, penelitian terkini mendukung modul dan LKS yang lebih kreatif berbasis pembelajaran mandiri PJBL sebagai pendekatan yang efektif. Jadi, eh, penyusunan bahan ajar itu juga perlu support dari hasil penelitian terkini gitu. Sehingga nanti bahan ajar itu paling tidak dirancang bahkan hasil hasil ini ya, hasil penelitian itu bisa dimasukkan pada pada bahan ajar yang ada, bisa berupa link, kemudian bisa berupa barcode gitu ya dan seterusnya yang bisa diakses gitu. Oh, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar itu bla 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 gitu dengan topik tertentu sehingga nanti bahan ajar yang dicetak itu juga semakin akurat, semakin kaya dengan referensi, penelitian dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.